Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu kalian, kali ini kita mengangkat topik dengan judul dari persidangan Mahkamah Konstitusi, pemilihan curang TSN itu dipicu oleh semangat kebencian terhadap Jokowi. Hal ini menarik karena memang dari persidangan ini kita melihat secara gamblang ya. Artinya dari suasana persidangan ini kita melihat motivasi yang menggerakkan kebencian dan kebencian yang menggerakkan tuntutan. Jadi tuntutan para kubu 01 dan 03 dan sanggahan dari kubu 02 itu memang memberikan kita berbagai hal. Baik itu termasuk background yang mendasari tuntutan ini dan juga bisa melihat bukti-bukti yang diajukan dan para saksi ahli yang dimajukan untuk membantah masing-masing pihak ya. Kita melihat siapa yang berkualitas, yang menguasai permasalahan dan yang sebetulnya hanya penggembira, hanya meramaikan suasana itu saja. Ini memang menarik. Sekarang mari kita lihat bahwa sebetulnya semangat dari Pilpres 2024 ini adalah bermula ya dari adanya anggapan bahwa Jokowi dalam tahun-tahun terakhir kepemimpinannya pasti mengalami bebek lumpuh. Artinya selama ini semua pimpinan di pemerintahan pada umumnya di saat-saat akhir pemerintahannya itu akan terjadi bebek lumpuh. Tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi yang menyenanginya, dan bla bla bla. Dan itu kemudian dipertegas oleh pada saat itu, pada masa-masa itu oleh tokoh Amin Rais. Yang menurutnya Jokowi pasti lengser sebelum masa jabatannya. Dan ini terlihat terbaca oleh Surya Paloh bahwa dalam pemilihan paslon calon presiden di 2024 yang pada saat itu yang dilihat sebagai rising star adalah Anies Baswedan. Apalagi itu dikaitkan dengan backgroundnya Surya Paloh yang dari Aceh dan ramah dengan daerah Sumbar ya, Sumatera Barat. Sehingga semangat untuk mengajukan Anies Baswedan pada zaman itu memang suatu pilihan yang mungkin paling memberi harapan. Kalau itu dikaitkan dengan perubahan untuk menggoyang Jokowi. Walaupun pada masa itu sudah ada kepuasan terhadap kinerja Jokowi sebetulnya sampai 82%, mereka tidak percaya itu. Mereka menganggap bahwa itu bisa direkayasa dan bla-bla-bla. Itulah sebetulnya yang melatar belakangi Pilpres 2024 ini. Ingin menghabisi Jokowi dan menggantinya dengan suatu semangat perubahan yang antagonis dengan Jokowi. Semangat yang melandasi seperti itulah yang kemudian memulai kompetisi ini. Sehingga bisa diduga ya, semua misalnya tokoh-tokoh yang membenci Jokowi mulai dari kumpulan 100 tokoh Indonesia itu pasti merapat ke kubu 01 ya, tidak bisa dipungkiri itu. Nah, hal ini ditambah lagi munisinya setelah adanya pecah kongsi antara PDIP dan Jokowi. Wah, kebencian terhadap Jokowi itu bagai mencapai puncaknya. Ditambah lagi saat Gibran masuk menjadi cawapresnya kubu 02. Apa yang ingin saya sampaikan adalah kubu 01 dan kubu 03 ini melihat bahwa sekaranglah saatnya menghabisi Jokowi. Jokowi itu selama ini tidak ada apa-apanya. Dia hanya besar karena PDIP. Itulah yang orang PDIP selalu gaungkan kan. Sehingga mereka sangat yakin
seperti PDIP misalnya, yakin satu putaran pasti selesai Jokowi. Dan itulah yang ini disuntik lagi oleh kalangan dari perguruan tinggi. Itu mulai kalau kita lihat gerakannya ya, saat BEM-nya Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, yang mengatakan bahwa Jokowi itu betul-betul memalukan. Kemudian tidak lama berikut itu, tokoh BEM ini sebetulnya sangat dekat hubungannya dengan pembenci Jokowi. Ternyata dia dari keluarga besar PKS. Ini menarik ya. Tetapi kemudian diikuti oleh perguruan tinggi yang sebetulnya selama ini juga kita tahu bahwa sudah kaum-kaum radikalisme itu sudah ada di sana. Kita tak mau mengatakan radikal itu jelek ya, tapi cara-caranya itu saja sebetulnya yang kita disebut radikal ya dalam hal ini. Sehingga banyaklah perguruan tinggi yang mengatakan bahwa Jokowi itu memang telah memperlemah demokrasi, telah melanggar etika, dan bla-bla lainnya. Itu diikuti oleh orang-orang yang tadinya seolah mencintai Jokowi, tetapi kemudian dengan propaganda, dihadapkan dengan propaganda seperti itu, termakan. Sehingga menjadi pembenci Jokowi. Sehingga muncul pula lah para cendekiawan, para seniman, budayawan yang ikut mengkontestasi itu. Ditambah lagi adanya film Dirty Vote itu. Sudahlah, artinya sebelum memasuki pencoblosan itu, serangan untuk Jokowi sudah maksimal. Itulah yang bisa dilakukan secara serentak dari semua lini yang dilakukan oleh pembenci Jokowi. Tetapi apa yang terjadi? Semua itu jadi berubah. Karena ternyata setelah pencoblosan pada hari yang sama terlihatlah bahwa pemenangnya adalah kubu 02. Sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh pembenci Jokowi selama ini. Mulai dari saat itu, semua unek-unek tentang kebencian terhadap Jokowi dikeluarkan. Mulailah disampaikan bahwa Pilpres 2024 itu penuh kecurangan, TSM, yang melibatkan aparatus negara, yang memanfaatkan bansos untuk kepentingan golongan, dan yang memanfaatkan penunjukan pelaksana tugas di lapangan, mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota sebagai suatu strategi yang memenangkan kubu 02 dalam satu putaran. Terjadi. Mereka lupa, ini yang ingin saya katakan, mereka lupa bahwa Joko Widodo itu adalah seorang tokoh besar, jenius, dan inspiratif, dan visioner. Mari kita lihat apa yang dilakukannya untuk mendukung hal yang kita utarakan itu. Pertama, Jokowi lah yang memperkenalkan pembangunan Indonesia yang sentris. Pembangunan yang memadukan antara pembangunan infrastruktur secara massal, besar-besaran, dengan bantuan bansos yang dilakukan secara juga tidak kalah besarnya sejak pemerintahan Jokowi. Itu satu. Yang kedua, Jokowi lah seorang pemimpin, seorang presiden yang mampu mengembalikan Freeport dan tambang-tambang besar sumber daya alam lainnya ke Indonesia dengan cara yang legal. Itu dua ya. Yang ketiga, Jokowi lah yang mampu membubarkan Petral sebagai simbol dari kolaborasi pebisnis kotor dan pejabat korup yang berkolaborasi dengan negara lain atau pengusaha lain dari luar untuk mengeruk kekayaan sumber daya alam Indonesia
dan sekaligus melemahkan kemampuan infrastruktur Indonesia dalam petrol itu terkait dengan pengolahan migas di Indonesia. Sehingga selama ini Indonesia mereka katakan tidak akan mampu membangun kilang. Coba bayangkan. Yang berikutnya adalah, ini yang terkait dengan Pilpres 2024, bahwa Jokowi ingin memberikan suatu visioner terhadap para partai politik ini. Kalau dalam berkontestasi itu ya pilihlah partner yang memang cocok untuk kemajuan Indonesia. Bukan untuk yang sebaliknya, yang lain-lainnya, bukan itu. Nah, inilah yang diperlihatkan Jokowi dalam Pilpres 2024. Bahwa seharusnya partai politik itu menyusun satu kekuatan yang memberi solusi kepada penyelesaian permasalahan yang ada di Indonesia atau yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial. Itu sehingga apa yang bisa kita lihat, kita tahu seperti PDIP yang selama ini mengatakan Jokowi tidak ada apa-apanya, ternyata sebaliknya. PDIP itu nggak ada apa-apanya. Bahwa dalam penglihatan seorang Jokowi memang kubu 02 lah yang akan bisa melanjutkan pembangunan Indonesia ke depan. Inilah yang sebetulnya orang tidak aware ya, tidak sadar selama ini. Nah, bagaimana dengan peradilan Mahkamah Konstitusi kemarin? Nah, kita sudah bisa membacanya bahwa betul bahwa MK ini adalah yang penentu atau yang mengadili perselisihan perolehan suara dan menetapkan siapa pemenangnya. Tetapi jangan lupa mereka juga adalah benteng konstitusi. Ini tetap karena nanti apa yang disampaikan oleh para pihak ini akan melihat siapa sih sebetulnya tokoh yang benar yang cocok untuk dimenangkan di Pilpres 2024. Itu kita harus percaya. Nah, masalahnya kan selama ini kita melihat cara pembuktian kubu 01 dan 03 itu jauh dari yang diharapkan. Kalau itu dihadapkan dengan misalnya penamaan mahkamah kalkulator. Yang mereka kemukakan adalah narasi yang luar biasa. Dengan bukti-bukti yang menurut kita saja tidaklah memenuhi apa yang menjadi substansi permasalahan. Tapi kita tidak masuk ke situ karena kita yakin dari jejak rekam Mahkamah Konstitusi selama ini mereka mampu menjaga integritasnya. Mereka mampu melakukan yang terbaik buat konstitusi itu sendiri. Saya percaya itu, kita percaya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.